Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan di forum diskusi kita hari ini. Perkenalkan, saya Diana Greni yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas isu aktual yang sedang menjadi perhatian banyak instansi pemerintah, yaitu belum optimalnya implementasi aplikasi Sri Kandi dalam penyelenggaraan pemerintah, terutama pada pemerintah Kabupaten Majalengka. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah terus mendorong transformasi digital di bidang administrasi pemerintahan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Salah satu wujud nyata dari program ini adalah hadirnya aplikasi Sri Kandi, yang yaitu singkatan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Aplikasi Sri Kandi merupakan hasil kerjasama antara Kementerian PAN-RB, ANRI, Kementerian Kominfo, dan BSSN yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola arsip pemerintah yang efisien, efektif, aman, dan paperless. Melalui aplikasi ini, seluruh pengelolaan surat menyurat dan arsip dinamis mulai dari penciptaan, penggunaan, hingga penyusutan arsip dilakukan secara digital dan terintegrasi antar instansi. Dengan demikian, Sri Kandi diharapkan mampu menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan smart governance, yaitu pemerintahan yang cerdas, transparan, dan responsif. Baik, untuk memulai diskusi, saya ingin mendengar pandangan dari rekan-rekan terhadap aplikasi Sri Kandi ini, mulai dari Saudara Mutia, dipersilahkan. Baik, Teh Dian, terima kasih. Saya di sini akan sedikitnya memaparkan mengenai aplikasi Sri Kandi ya, Teh ya. Kalau menurut saya, untuk pandangan saya ini untuk aplikasi Sri Kandi itu sendiri, sisi positifnya, tujuan utamanya itu untuk surat penyurat ya, Teh ya. Yang sebelumnya itu kan memakan waktu harus dari kop surat dari satu ke satu yang lainnya, sedangkan kan kalau pakai aplikasi ini jadi lebih cepat ya, Teh ya. Kemudian adanya transparansi sama akuntabilitas dalam aplikasi Sri Kandi ini, yaitu jejak digital setiap dokumen ini tercatat dengan jelas ya, Teh ya. Kemudian ini juga mengurangi resiko dokumen yang hilang dan meningkatkan akuntabilitas dari beberapa surat yang akan dikirim. Kemudian seperti itu, Teteh, yang bisa dapat saya sampaikan mengenai aplikasi Sri Kandi ini. Terima kasih, Teteh. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin dari Saudara Vindi, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Teh Dian. Menurut saya, penggunaan aplikasi Sri Kandi merupakan langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan transparan. Nah, di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, untuk penerapan aplikasi Sri Kandi itu memberikan dampak positif yang cukup signifikan. Melalui sistem ini, mungkin proses administrasinya seperti surat menyurat, surat keluar, disposisi hingga arsip laporan kegiatan dapat dilakukan secara cepat, tertib, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu juga penggunaan aplikasi Sri Kandi menunjukkan upaya nyata di Satpol PP dalam mendukung reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Mungkin sekian dari saya, Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Saudara Indra, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Teh untuk kesempatannya. Menurut pandangan saya, sebuah aplikasi tentunya sangat bisa membantu kita ya sebagai para pekerja, terutama ASN yang dituntut harus transparan, kredibel, dan akuntabilitasnya juga harus tetap terjaga. Mungkin salah satunya untuk aplikasi Sri Kandi sendiri ya Teh. Aplikasi Sri Kandi itu kan salah satunya untuk surat menyurat, mau itu lintas instansi ataupun lintas OPD gitu. Nah, salah satunya mungkin untuk penertiban secara administrasi ya. Karena kalau misalkan untuk fisik sendiri yang saya pernah alamin gitu, dari swasta mungkin banyak yang terselip, tercecer atau apapun pas begitu kita mungkin ada kebutuhan mengenai audit atau apa gitu. Mungkin itu salah satunya untuk tertib administrasi, kerapihan arsip dan dokumentasinya lebih jelas. Mungkin sekian deh pandangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya terakhir dari Saudara Farid, ada yang ditambahkan dari pandangannya?
Ya, terima kasih untuk Teh Dian atas kesempatannya. Mungkin ini ya, saya akan dari sudut pandang saya di instansi rumah sakit, ini aplikasi Srikadi itu sangat membantu sekali. Apalagi kan saya di Cideres ya, bagi masalah perihal surat menyurat dari Cideres ke kota itu juga butuh waktu lumayan lama, mungkin sekitar 20-30 menit. Jadi dengan adanya Srikadi ini, itu sangat mendukung di era digitalisasi, di mana kita ada Srikadi ini sangat adaptif dengan era digital. Jadi surat menyurat jadi lebih gampang, tidak perlu dari tempat saya bekerja untuk ke pemerintah pusat pemerintah kabupaten di Majalengka. Jadi lebih menghemat waktu dan efisiensi ya. Jadi juga meminimalisir kehilangan. Apalagi kalau kita manual nih, terus surat menyurat dari instansi kita bekerja ke tempat pimpinan daerah, kita minta surat, kadang tuh ada yang nggak ada, jadi terhalang lagi. Jadi dengan adanya Sri Kandi ini, surat menyurat lebih mudah, kita tinggal mengupload surat tersebut, nanti bakal ada feedback dari pimpinan yang kita tuju. Jadi kita tinggal mendownloadnya aja. Jadi sehingga lebih mempermudah dan efisien. Mungkin itu dari pandangan saya, Teh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas pandangan semua rekan-rekan. Dari apa yang disampaikan, terlihat bahwa masalah implementasi Sri Kandi bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut mindset dan budaya kerja ASN. Perlu kita pahami bersama bahwa aplikasi Sri Kandi ini sebenarnya sangat strategis dalam membangun budaya kerja digital di kalangan ASN. Melalui sistem ini, proses surat menyurat bisa dilakukan secara elektronik tanpa kertas, sehingga lebih cepat, hemat, dan mudah dilacak. Aplikasi ini sebenarnya sangat strategis untuk mendukung visi smart governance, pemerintah yang cepat, efisien, akuntabel, dan ramah lingkungan. Mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan lagi ya kepada rekan-rekan. Apa sih harapan rekan-rekan terhadap aplikasi Sri Kandi ini untuk terwujudnya smart governance? Mungkin bisa dimulai dari Saudara Indra, dipersilahkan. Oke, baik, Teh. Kesempatan yang kedua ya pertanyaannya. Mungkin ke depannya gitu, untuk beberapa eh, instansi mungkin harus di pemerataan ya Teh, pemerataan mungkin nantinya bakalan ada BIMTEK untuk OPD-OPD yang lain yang belum bisa menerapkan aplikasi tersebut guna mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu dalam surat menyurat. Mungkin begitu Teh. Sekian. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Saudara Farid, apa harapannya sih untuk Sri Kandi ini untuk sebagai mewujudkan smart governance? Ya, aplikasi Stikan ini ya menurut saya udah cukup bagus ya, cukup efektif juga. Cuman masalahnya di lapangannya kendala kita mungkin semua OPD atau semua instansi mungkin belum sepenuhnya menerapkan aplikasi Srikandi. Mungkin pertama terkendala dari namanya kompetensi ya. Mungkin ada beberapa yang belum bisa mengakses aplikasi Srikandi. Mungkin dari kurang pengetahuan. Jadi harapan saya dengan ada aplikasi Srikandi ini mungkin kita semua di setiap instansi atau PD disamaratakan. Pertama dari kompetensinya, mungkin harus dikasih ibaratnya pelatihan dulu, pembelajaran mengenai aplikasi Srikandi, dikasih tahu pemahamannya, dan dikasih tahu juga penanggung jawab siapa aja. Jadi biar jelas, jadi kita satu pintu untuk masalah surat menyurat. Mungkin itu Teh dari saya. Baik, terima kasih. Di bagian pelatihannya, mengoptimalisasikan pelatihannya. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari Saudara Mutia, dipersilakan. Baik, harapan saya untuk aplikasi Srikandi ini bisa diterapkan di OPD masing-masing di Majalengka ya, karena di setiap OPD Majalengka belum merata untuk aplikasi Srikandi ini. Sehingga jika sudah merata aplikasi Srikandi ini bisa untuk menjalin komunikasi antar instansi dan tentunya akan lebih cepat dalam penyampaian surat-surat. Kemudian juga untuk Srikandi ini dapat menjembatani komunikasi antar instansi, menciptakan sistem kerja pemerintahan yang benar-benar terpadu tentunya. Baik, terima kasih Teh. Lalu selanjutnya yang terakhir dari Saudari Vindi, ada yang harapan-harapannya mungkin? Oke, baik. Terima kasih Teteh untuk kesempatan keduanya. Mungkin harapannya sama dengan yang lainnya ya Teh. Dalam implementasi Sri Kandi ini mungkin harapan saja menjadi transparansi dalam surat menyurat, efisiensi, dan akuntabel. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik rekan-rekan sekalian, dari diskusi yang kita lakukan dapat
kita simpulkan beberapa hal penting ya. Aplikasi Sri Kandi ini merupakan inovasi penting dalam mendukung penerapan SPBE dan smart governance. Meskipun demikian, implementasinya di berbagai instansi masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan tadi, terus serta budaya kerja yang belum sepenuhnya digital, jadi belum merata di semua instansi. Lalu ada diperlukannya komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas ASN, serta sinergi antar instansi agar aplikasi ini benar-benar efektif dan membawa manfaat nyata bagi pelayanan publik. Baik teman-teman, semoga hasil diskusi hari ini dapat menjadi refleksi dan motivasi bagi kita semua untuk terus mendukung transformasi digital di lingkungan kerja masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya, pandangannya, harapannya juga untuk aplikasi Sri Kandi ini sehingga terwujudnya smart governance di pemerintahan Kabupaten Majalengka. Saya Dian Anggraini mewakili, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih.